Namun tidak bagi para petani yang lahannya beralih fungsi dari hasil upah bumi. Di balik janji kemajuan, terselip tanya dari mereka yang menggantung hidup pada tanah. Menjadi sebuah simbol kemajuan yang tak semua bisa dimiliki, dan kini menjadi pundi-pundi investasi. Petani dulu berjalan pulang sambil menenteng harapan, kini menjadi hamparan asing tanpa jejak kenangan. Layaknya bumi aji, pengalihan lahan di daerah ini berpotensi mengurangi kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Perkenalkan, nama saya Pak Wiono. Pekerjaan sehari-hari saya petani jeruk. Kebun ini sebenarnya ini tanah sewa, itu tanah milik desa, tanah ganjaran yang saya kelola. Tiap tahunnya itu bisa menanam jeruk, itu mempertahankan pertanian jeruk di daerah Batu sini. Kalau daerah sini itu dari berkebun itu peralihannya jadi villa, dari perumahan, dari orang-orang yang banyak duit itu ya. Dampaknya itu malah jadi kalau musim hujan banjir, dari peresapannya berkurang gitu. Harga-harga jeruk nggak bisa mahal gitu mas. Kini bukit perlahan terkikis karena ambisi manusia yang tak akan pernah habis. Petani menggenggam cangkul yang tak lagi punya ladang, kini hanya diam dan mengenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dardianto. Saya dipanggil biasanya Mas Hardi. Saya di sini sebagai petani milenial di Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Bagi kami petani milenial, sebenarnya dengan adanya pariwisata yang masif seperti ini menjadi peluang pasar, peluang market yang luar biasa. Kami tetap berupaya survive, bertahan di antara pertanian dan pariwisata. Sehingga di tempat ini kami juga menerima kunjungan wisata. Ya, kita memang tidak bisa menolak tentang perubahan-perubahan itu. Sehingga sebaiknya kalau kita ngomong parameter ini, ayo kita mulai introspeksi diri semua para petani, anak-anak mudanya. Melihat peluang ini dijadikan sebuah kans untuk kita malah bisa menerima tamu dari berbagai daerah, wilayah, mancanegara, bahkan menjadi identitasnya Kota Batu sendiri, yaitu adalah agrotourism. Jadi mengarah kepada kita sesuaikan menjadi agrowisata. Kalaupun ada timpak, saya rasa juga sudah ada aturannya, mulai Perda RW-nya semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Ya, kami berharap pemerintah lebih intens dalam perizinannya. Yang kedua, mendorong masyarakat dan pengusaha-pengusaha pariwisata itu berkolaborasi untuk memanfaatkan produk lokal, khususnya produk pertanian. Jadi, kalaupun alih fungsi itu terjadi karena memang sudah menjadi tidak melanggar aturan, it's okay, tidak ada masalah. Tapi kalau melanggar aturan ya harus ditegakkan aturan itu. Alih fungsi lahan menjadi area-area istilahnya wisata yang artifisial itu menjadi tantangan ke depannya, baik secara sosial, secara budaya, secara ekonomi. Ini juga perlu kita
pikirkan secara bersama-sama stakeholder yang ada di Kota Batu. Kenalkan, nama saya Arjuna Evan Dewangga. Saya berprofesi sebagai petani jeruk. Saya di sini sebagai penerus dari bapak saya mengelola lahan jeruk di sini. Saya dipercaya sebagai generasi penerus buat bapak dan mengelola jeruk di sini. Pertama, akeh sing gak gelem soro, Mas. Kedua, pertanian semakin hari semakin zaman tambah sulit dalam segi cuaca dan pasar, dan banyak anak muda yang memilih untuk bekerja sebagai karyawan yang tidak kepanasan dan pendapatan ini stabil dan tetap. Lahan telah beralih fungsi dan ini adalah bukti. Menjadi deretan proyek yang terus mendesang dan mendesak, mengusir sunyi, menghapus jejak. Lahan subur kini retak, diganti fondasi, aspal, dan atap yang berdesak-desak. Perkenalkan, nama saya Muhtarom. Kebetulan saya sebagai pengurus Desa Wisata Bumiaji yang saya geluti oleh-oleh sama wisata alam, budaya, dan pertanian. Sebetulnya sangat berpengaruh. Kebetulan yang kami kelola, kekuatan kami yang kami angkat juga sebetulnya culture asli dan orinya desa. Sekarang malah banyak perlombaan ke bidang pariwisata yang pembaruan, maksudnya wisata buatan dan lain-lain. Kini petani mulai kehilangan terang, dan mereka yang menggantung harap pada ladang kini hilang. Di balik setiap bangunan yang menjulang, ada setitik cerita yang dipaksa hilang. Yang kami angkat tetap culture yang kebetulan ori-orinya desa, yang asli, yang belum tersentuh modernisasi, tetap itu yang tetap kami kembangkan. Kini, lahan disulap menjadi tempat swafoto dan liburan yang gemerlap bersilang. Tapi di balik jalan beraspal dan papan petunjuk yang mencolok terang, ada petani yang kehilangan lahan. Sangat drastis pengalihan lahan yang kami amati sekarang, yang dulunya pertanian sekarang banyak menjurus ke villa. Dibilang positif atau negatif bisa saya artikan 50-50. Tetap yang semula dari pertanian sekarang malah banyak yang beralih fungsi ke pembuatan rumah makan seperti kafe, villa, dan lain-lain. Dulu, pagi dimulai dengan mencangkul dan menyiram. Kini dimulai dengan tiket, kamera, dan peta digital dalam genggam. Jejak langkah petani perlahan mulai pudar, diganti tapak wisatawan yang datang sebentar menghilang tanpa sadar. Kini, jejak petani perlahan sirna, ditelan deru proyek yang menjadi ladang wahana.